Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kasih sedikit berbagi ilmu pengetahuan tentang yang namanya psikologi anak dengan tema sikap imitasi pada perilaku anak. Nah, sebelumnya izin mohon maaf koreksinya ibunda saya yang ada di WA, Dr. Deliati SAG SPDMA. Kakak-kakak saya, sahabat-sahabat saya, ada Ibu Sheila Amelia, ada Ibu Nova, Ibu Fitri Nisa dan sebagainya ada di sini. Iya, anak itu adalah anugerah yang diberikan pencipta kepada kita orang tua. Sebagai orang tua tentunya kita berharap anak itu adalah anak yang baik, anak yang berbudi pekerti, anak yang jujur, anak yang penuh etika, anak yang penuh sopan santun. Namun, terkadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Anak tadi tidak menjadi anak yang sesuai dengan harapan kita. Kenapa? Karena mungkin pada masa pendidikan awalnya, pada masa pendidikan karakternya udah salah. Salahnya di mana? Satu, orang tua terlalu percaya pada anak. Kedua, orang tua terlalu sayang pada anak. Ketiga, orang tua selalu menganggap anak yang paling baik. Keempat, orang tua selalu menganggap anak paling buruk. Kelima, orang tua selalu tidak percaya dengan anak. Nah, ini dia. Sikap yang terlalu ini nggak bagus untuk anak tentunya. Apalagi ada yang menganggap anaknya yang paling baik hati, anaknya paling pintar, anaknya paling baik budi. Sehingga apa? Sehingga semua yang dilakukan oleh anak dipercaya oleh orang tua. Ini sikap yang salah. Sebagai orang tua, kita harus bijak. Ingat, dalam ilmu psikologi ada nama sifat anak imitation, atau imitasi, atau palsu, atau meniru. Nah, maka dari itu, sebagai orang tua, kita nggak boleh terlalu percaya 100% dengan anak. Oh, anakku baik budi. Oh, anakku paling baik hati. Oh, anakku tuh bandelnya luar biasa. Oh, anakku perilakunya luar biasa itu bandelnya. Nggak boleh. Kita harus cari tahu dulu siapa anak kita. Ada orang bilang, Pak, gimana saya mau tahu anak saya? Saya kan kerja, saya kan ini, saya kan... Nah, itu dia. Sebagai orang tua, kita harus bijak. Kita harus tahu lingkaran persahabatannya. Kita harus tahu lingkaran pergaulannya. Kita harus tahu apa saja yang dilakukannya. Lewat apa? Satu. Periksa handphone anak. Periksa galerinya. Periksa isi WA-nya. Periksa chat Facebooknya. Periksa semua sosmednya. Pulang sekolah, periksa tasnya. Pergi sekolah, periksa tasnya. Ini enggak. Anak mau pergi sekolah, nyalam orang tua pun enggak. Pergi. Yang penting jajan dikasih, pergi. Percaya. Kalau anaknya adalah anak paling baik hati, anaknya adalah anak paling baik budi, anaknya paling sempurna. Nah, ketika dia tahu anak dia bandel, wah, dia menganggap anaknya begini, ada hilang di rumah, semua anaknya semua salah seperti itu. Yang benar adalah jadi orang tua yang bijak. Orang tua yang paham bagaimana mengatur anaknya. Makanya perlu perhatian. Pak, masa lebay kali sampai harus meriksa handphone? Untuk anak nggak ada kata lebay. Untuk anak nggak ada kata lebay. Kenapa? Anak itu tabungan kita di masa depan, Bu, Pak. Anak itu adalah masa depan, tabungan untuk kita. Jadi nggak ada namanya terlambat. Nggak ada itu. Privasi, nggak ada. Orang tua punya privasi untuk anak. Anak tidak ada privasi untuk orang tua. Kenapa? Anak itu didikan kita. Anak itu kita yang menciptakan karakternya. Jadi nggak ada. Handphone itu kan privasi anak, Pak. Mana boleh kita periksa? Salah. Yang benar adalah apapun tentang anak kita harus tahu itu. Periksa handphonenya. Apa isi chat-chatnya dengan teman-temannya? Kontrol handphonenya. Bukan berarti saya kontrol kok, Pak. Anak saya main handphone jam 10 pagi. Main handphone jam 1 siang pulang sekolah. Habis itu dia belajar. Handphonenya disimpan, Pak. Nanti malam jam 10 udah tidur, handphone disimpan. Anak saya nggak 24 jam main handphone. Nggak gitu konsepnya. Nggak gitu. Konsepnya adalah anak mau main handphone dari jam 1 pagi sampai jam 1 pagi lagi.
Asal di bawah kontrol orang tua. Kontrolnya itu apa? Semua isi handphonenya orang tuanya tahu. Bukan dilepas. Sekarang banyak kok ada kontrol orang tua, ada KOT, ada apa. Bisa kontrol. Teknologi mendukung orang tua untuk mengontrol anaknya. Tapi orang tua tidak peduli. Ketika anak sudah lost control, ketika anak sudah rusak karakternya, orang tua hanya berkata, salah apa aku ya? Kayak mana dulu aku didik kok anakku jadi kayak gini? Salah. Penyesalan itu datangnya terlambat, Bu, Pak. Yang benar ada dari sekarang didik anak kita. Anak itu sifatnya imitasi. Dia bisa baik depan kita. Keluar dari pintu rumah, wah, luar biasa bandelnya. Dia bisa sopan depan kita. Wah. Sampai luar rumah luar biasa bandelnya. Ada lagi tipe anak yang di rumah melawan sama orang tuanya. Tapi di luar rumah dia anak baik budi. Jadi kita koreksi sebagai orang tua. Kenapa anak kita melawan sama kita. Tapi sama orang lain dia nurut. Kenapa? Kenapa seperti itu? Kenapa anak kita itu baik budi depan kita, tapi di luar luar biasa? Oh enggak, Pak. Anak saya itu adalah anak paling baik di rumah, sholat 5 waktu, Pak. Baca Quran, Pak. Enggak merokok anak saya, enggak mungkin, Pak. Anak saya jujur, enggak tahu dia anaknya durjana di luar sana. 100% dia percaya. Tamat nanti SMA, selesai masa pubertas, selesai masa pancarobanya, ketahankanlah itu. Anak tadi akan menjadi bumerang untuk kita. Kenapa? Kita salah dalam mendidik. Ingat, sebagai orang tua kita punya hisab. Kita punya tanggung jawab. Kita punya pertanggungjawaban kepada pencipta tentang apa yang dititipkannya sama kita. Nah dari itu, jadi orang tua tuh harus bijak. Kosongkan waktu, luangkan waktu. Lihat handphone anak, ambil handphonenya. Apa chatanmu sama kawan-kawanmu? Apa isi galerimu? Apa isi Facebookmu? Gitu. Jadi salah kalau dibilang handphone itu kan privasi anak, mana boleh, nggak ada itu. Ajaran dari mana itu? Nggak ada itu. Orang tua yang peduli adalah orang tua yang posesif. Orang tua posesif boleh, tapi bukan berarti keterlaluan. Anak nggak boleh pergi main-main, anak nggak boleh ini, anak nggak boleh itu, anak kunci aja dalam kamar anak tuh sekalian, kurung. Salah. Yang benar adalah orang tua yang posesif adalah orang tua yang peduli tentang apapun dan dimanapun keadaan anaknya. Ingat, Bu, Pak, anak titipan. Suatu saat dia tabungan kita di masa depan. Kalau akhirnya anak kita mencaci maki kita ketika kita sudah tua, jangan salahkan anak, salahkan kita yang salah mendidik anak. Ada semua teorinya. Cuman orang tua sekarang lebih senang melepaskan anak. Anak dikasih kereta tapi nggak dikontrol. Anak dikasih handphone tapi nggak dikontrol. Pak, saya kontrol loh anak saya, Pak. Tapi anak saya otaknya degil kali. Nah kita lihat karakter dasarnya. Dasar karakternya bagaimana? Pendidikan keluarganya bagaimana? Itu kita tengok. Mungkin dia kesel dengan jiwanya. Dia kesel dengan perlakuan orang tuanya ke dia. Ada anak itu, Bu, terkadang gini. Kita posesif sama anak, anak enjoy aja. Kenapa? Anak tadi seneng gitu diperhatiin. Kita posesif kan. Mau pergi kemana? Pergi sama siapa? Pulang jam berapa? Naik apa? Mau ngapain? Ditanya semua. Dia jawab A, B, C, D, E, F, G. Oke. Dia melakukan hal-hal yang baik, sekedar nongkrong atau sekedar pergi makan atau main ke rumah teman atau refreshing dengan teman, biarin aja dia pergi. Kenapa rupanya? Gak apa-apa. Asal dikontrol, lihat temannya siapa. Oh, dia katanya pergi sama ini, kita kolaborasi, kita tanya orang tuanya. Bu, Pak, betul nggak ya anak saya pergi sama anak bapak sama ibu? Oh betul, Pak, alhamdulillah. Tengok pertemuan, tengok dia pergi sama teman. Wah ini temannya begajulan ini, nggak boleh, ini bahaya, nggak boleh. Makanya sebagai manusia yang pintar, kita punya hak untuk ngatur anak kita dengan siapa dia berteman. Pak, gak boleh kita gitu, Pak. Semua teman itu sama, Pak. Gak boleh kita ngatur beda-beda. Gak salah. Ada anak yang bisa menjaga harumnya sendiri. Ada anak yang tidak bisa menjaga harumnya sendiri. Sebagai orang tua yang berhati nurani, tentunya kita tahu anak kita ini ada tipe anak yang ikut-ngikut. Makanya ditahan. Nah,
Anak dibiarkan main-main sama anak-anak tukang merokok. Anak merokok, yang salah anak. Kita yang salah orang tua. Kenapa nggak tahu dia berkawan sama orang tukang merokok? Harus paham. Nah, dalam ilmu psikologi ada modifikasi perilaku. Dari perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Menurut Profesor Abu Bakar M. Ludin, manusia lahir adalah kertas putih. Tingkah laku salah sesuai. Teori tabula rasa. Namun kertas putih tadi akan dijaminkan dia akan mengidap penyakit salah sesuai, kata Profesor Hasanuddin. Betul. Betul itu. Karena apa? Karena lingkungan pergaulannya merusak. Di keluarga udah diajari dengan benar. Elok dia keluar sama teman-temannya, gabung dengan persahabatan yang enggak bagus. Akhirnya dia pulang membawa karakter enggak bagus, tapi dia imitasi depan keluarganya. Sebaliknya begitu, hancur keluarganya, dia punya sikap kurang ajar. Tapi ketika dia bergabung dengan teman-temannya yang baik, di luar dia menjadi malaikat. Pulang dia baik lagi jadi hantu. Keluar jadi malaikat. Sebaliknya, di rumah malaikat, keluar jadi hantu. Itulah fungsinya kenapa orang tua harus perhatian dengan anak. Bukan anak minta jajan dikasih, sampai berapa juta dikasih, di-los, dibiarin, penting anakku bahagia pak, nggak apa-apa pak. Ngapain kita atur-atur kali hidup anak pak? Nggak bagus juga, nanti udah besar nggak bisa kau atur. Nggak bisa bapak ibu atur, pening kepala. Maka jangan gitu. Kalau sayang sama anak wajib posesif. Kalau sayang sama anak wajib perhatian. Kalau sayang sama anak, lihat dia berteman dengan siapa. Ingat, tidak ada privasi anak sama orang tua. Kalau orang tua punya privasi ke anak, tapi tidak ada anak punya privasi ke orang tua. Semua tentang anak orang tua wajib tahu sampai ke dasar-dasarnya. Sayangi anak kita, cintai anak kita. Karena ingat, anak adalah tabungan kita untuk masa tua. Anak adalah tabungan kita di akhirat. Dan nanti ada hisabnya di akhirat. Berhasil atau tidaknya kita mendidik titipan dari Sang Pencipta. Salam dari saya Prisya Andika SPD, Asosiasi Bimbingan Konseling Sumatera Utara, Kota Medan. Assalamualaikum. Kalau ada yang mau bertanya, boleh di japri, boleh di chat pribadi. Insya Allah saya jawab semampu saya. Sekali lagi, izin Ibunda, Dr. Deliati SAG SPDMA dan teman-teman saya satu angkatan bimbingan konseling. Kalau ada salah, mohon kritikannya. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan pasti punya saya Prisya Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, sayangi dan cintai anak Anda. Dari sekarang, karena mereka tabungan kita dunia dan akhirat. Terima kasih.